Oke teman-teman, ada kabar yang buruk di Proliga 2026 karena Viti Nuquin dan juga Britannia De La Cruz itu tidak akan tampil di Proliga 2026 sampai selesai. Jadi nanti di pertengahan jalan Viti Nuquin itu akan meninggalkan Medan Falcon, sedangkan Britannia De La Cruz dikabarkan akan meninggalkan Jakarta Popsivo Poluan. Nah, kita bahas dulu dari Viti Nuquin yang merupakan salah satu pemain asing di Medan Falcon selain Del Palomata. Ini kemarin sudah ada pemberitaan di situs berita di Vietnam sana. Jadi The Tao itu memberitakan bahwa Viti Nuquin itu akan kembali ke Vietnam untuk membela sebuah tim yang ada di sana. Jadi kita ketahui bahwa Viti Nuquin itu kan memang dikontrak oleh Medan Falcon, tapi ternyata kontraknya itu tidak sampai Proliga 2026 ini selesai. Nah, menurut pemberitaan dari The Tao sendiri, Viti Nuquin itu sudah mencapai kesepakatan dengan Hanoi Tasco untuk bermain di Liga Vietnam. Hanoi Tasco sendiri ini merupakan salah satu tim yang sangat diperhitungkan karena berasal dari ibu kota dan memiliki ambisi yang sangat besar untuk mendapatkan hasil terbaik, syukur-syukur untuk menjadi juara di Liga Vietnam tahun 2026 ini. Berdasarkan pemberitaan dari The Tao sendiri, negosiasi kontrak antara Viti Nuquin dan juga manajemen Hanoi Tasco sendiri itu berjalan dengan sangat mulus. Bahkan ini ada kabar atau ada pemberitaan yang sangat luar biasa. Karena apa? Viti Nuquin itu mendapatkan kontrak yang nilainya itu merupakan yang terbesar sepanjang karirnya sebagai pemain voli profesional. Tapi memang di dalam artikel itu tidak disebutkan berapa nilai kontrak yang diterima atau didapatkan oleh outside hitter dari timnas Vietnam itu. Selain itu, di dalam pemberitaan di situs atau di berita The Tao, ini teman-teman Volley-mania, para fans volley Indonesia bisa membaca sendiri ya, bahwa kontrak yang disepakati antara Viti Nuquin dengan Medan Falcon itu sifatnya short term atau jangka pendek. Selain itu juga di dalam berita itu kan disebutkan bahwa Viti Nuquin itu akan kembali ke Vietnam untuk tampil di fase pertama Liga Vietnam. Nah, kemungkinan besar menurut pemberitaan dari The Tao sendiri, Viti Nuquin itu akan pulang dari Indonesia ke Vietnam itu di akhir bulan Februari 2026 nanti. Padahal kita ketahui bahwa seri reguler untuk Proliga 2026 yang terakhir itu kan diselenggarakan di Bojonegoro pada tanggal 12 sampai 15 Februari tahun 2025. Nah, kalau ternyata Medan Falcon itu berhasil lolos ke babak final four atau bahkan mungkin nanti ke final, kita nggak tahu, tiba-tiba nanti ada keajaiban. Tentu saja Medan Falcon itu tidak bisa untuk menggunakan tenaga atau tidak bisa memainkan Viti Nuquin sebagai salah satu pemain asing di babak final four Proliga 2026 nanti. Padahal kita ketahui bahwa Viti Nuquin sendiri ini kan merupakan salah satu pemain yang sangat diharapkan untuk bisa membantu Medan Falcon untuk mendapatkan hasil terbaik di Proliga 2026 nanti. Setelah kemarin di Proliga 2025, Medan Falcon yang kemarin masih bernama Jogja Falcon itu kan menjadi bulan-bulanan, bahkan untuk mendapatkan set kemenangan aja mereka susah, apalagi untuk mendapatkan kemenangan di sebuah pertandingan. Nah, di dalam berita itu juga disebutkan bahwa untuk fase pertama untuk Liga Vietnam sendiri itu akan dimulai di bulan April. Nah, hal itulah yang membuat Viti Nuquin itu akhirnya akan kembali di akhir Februari untuk melakukan persiapan bersama para pemain Hanoi Tasco sendiri untuk menghadapi putaran pertama atau seri pertama di Liga Vietnam. Kalau nanti ini kita berandai-andai lah ya, kalau nanti ternyata Medan Falcon itu berhasil lolos ke Final Four, ya tentu saja mereka tidak bisa menggunakan tenaga dari Viti Nuquin, dan ini adalah sebuah resiko tersendiri. Tapi ya ini konsekuensi aja lah ya, ini kan profesional aja, pemain voli profesional ketika dikontrak mereka menyepakati nilai kontrak dan juga durasi kontrak yang ditawarkan oleh mereka. Nah, pertanyaannya, apakah nanti Medan Falcon itu bisa lolos ke babak final four atau enggak? Ini ada pernyataan yang sangat menarik yang disampaikan oleh Yolanda Pita, setter timnas Indonesia yang kita ketahui akan menjadi bintang atau akan menjadi pemain senior di Medan Falcon sendiri di Proliga 2026. Jadi, ini teman-teman bisa mendengarkan sendiri ya, biar valid ini sumbernya. Jadi, Yolanda Pita itu berharap agar Medan Falcon itu minimal lolos ke babak final four, kemudian syukur-syukur bisa untuk menjadi juara Proliga. Nah, silakan didengerin terlebih dahulu ya. Terus kalau untuk target
Ya pertama Final Four dulu sih. Insya Allah kita kalau dapat rezeki pasti akan bisa lolos Final Four dan jadi juara kalau bisa. Amin. Nah, barusan adalah pernyataan yang sudah disampaikan oleh Yolanda Beta mengenai harapannya tentang Medan Falcon di Proliga 2026 nanti. Ya, kita nggak tahu apakah Medan Falcon akan lolos ke babak Final Four atau enggak, atau bahkan kita juga tidak tahu apakah Medan Falcon itu bisa untuk mengalahkan tim-tim besar seperti Jakarta Livin Mandiri, Jakarta Electric PLN, Gresik Petrokimia, kemudian Jakarta Pertamina Induro, ataupun Bandung BJP Tanda Mata, ataupun Jakarta Popsivo Poluan, untuk akhirnya bisa melangkah ke tangga juara. Tapi ya itu tadi, bahwa sekali lagi kalau nanti ternyata Medan Falcon itu bisa lolos ke Final Four, ya mereka tentu harus mencari pemain asing untuk menemani Del Palomata, karena Viti Nguyen itu akan kembali ke Vietnam untuk membela Hanoi Tascoy untuk bertanding di seri pertama Liga Vietnam yang akan diselenggarakan di tanggal 6 sampai 19 April 2026 besok. Nah, kita bergeser ke Bethania De La Cruz. Ini juga ada kabar yang ini masih isu ya, masih rumor, nggak tahu nanti benar apa enggak. Jadi Bethania De La Cruz itu juga tidak akan memperkuat Jakarta Popsivo Poluan sampai Proliga 2026 ini selesai. Jadi sama seperti di musim kemarin, Bethania De La Cruz itu akan berhenti di tengah jalan dan akan meninggalkan Jakarta Popsivo Poluan. Kita ketahui bahwa di musim kemarin itu kan Bethania De La Cruz yang tampil oke banget, gacor banget bersama Neriman Ozoi itu kan akhirnya meninggalkan Jakarta Popsivo Poluan, dan posisi mereka di babak Final Four itu kan digantikan oleh Madison Kingdon dan juga Jessica Ambrozic. Nah, berdasarkan kabar yang beredar, memang AU Sport yang merupakan klub yang memiliki Bethania De La Cruz itu tidak bisa untuk melepaskan Bethania De La Cruz dalam waktu yang sangat lama, karena AU Sport itu juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi musim baru. Hal itu sangat beralasan karena memang Bethania De La Cruz itu kan memiliki dampak yang sangat besar, memiliki kontribusi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, di musim kemarin ini kalau teman-teman tahu, Bethania De La Cruz itu kan juga mendapatkan penghargaan yang sangat bergengsi itu. Jadi ini adalah cuplikan atau gambar penghargaan yang didapatkan oleh Bethania De La Cruz. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa Bethania De La Cruz itu ternyata kemarin mendapatkan Impact Reward Recipient selama dirinya itu membela AU Sport. Ya, sekali lagi bagi Bethania De La Cruz, kalau nanti benar-benar berpisah dengan Jakarta Popsivo Poluan itu bukan sesuatu yang baru, karena di musim kemarin itu kan juga sudah kejadian. Begitu juga dengan Jakarta Popsivo Poluan, ketika nanti mengganti pemain asing di tengah jalan, ini juga bukan sesuatu yang baru. Bahkan kemarin, seperti yang tadi saya bilang, bahwa dua pemain asing dari Jakarta Popsivo Poluan itu kan diganti semua di babak Final Four, padahal kita ketahui Bethania De La Cruz dan juga Neriman Ozoi kemarin itu kan gacor banget di Proliga 2025. Ya, kita nanti tinggal nantikan apakah atau siapakah pemain asing yang akan menggantikan Bethania De La Cruz setelah Betty ini meninggalkan Jakarta Popsivo Poluan. Kalau untuk Jakarta Popsivo Poluan sendiri lolos ke Final Four, ya ini 90% lebih lah ya peluang mereka untuk melaju ke babak 4 besar. Persentasenya itu lebih gede jika dibandingkan, kalau menurut saya, lebih gede jika dibandingkan dengan Medan Falcon. Tapi ya nanti nggak tahu, siapa tahu ada kejutan, siapa tahu ada keajaiban yang kita tidak tahu lah ya. Karena sekali lagi prinsipnya nanti pertandingan itu kan akan ditentukan dengan beberapa faktor, akan melibatkan banyak unsur, atau ya sisi teknis non teknis itu kan akan sangat berpengaruh. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan ya timnas Indonesia mendapatkan hasil terbaik atau lebih baik lagi, dan juga voli Indonesia itu juga diurus oleh PBVSI dengan jauh lebih profesional lagi, jauh lebih baik lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.